Mungkin banyak yang nggak tahu kalau ada tanaman unik yang tumbuh di pesisir dan sering dianggap biasa aja, padahal potensi manfaatnya banyak sekali. Yuk kenalan sama tanaman nipah. Nipah cuma bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu, yakni di mana air sungai dan air laut bertemu atau yang kita sebut sebagai air payau. Ini bukan habitat biasa, di sana juga merupakan tempat hidup bagi ikan, udang, bahkan buaya. Dan karena lingkungannya yang liar, hanya masyarakat lokal tertentu yang terbiasa dan berani masuk untuk memanen hasilnya. Untuk memahami nipah lebih dalam, terkhususnya terkait pemanfaatan tanaman nipah di masyarakat, kami berbincang dengan salah satu pengrajin lidi nipah dari Bangka. Ini Bu Eva. Ia bersama dengan ibu-ibu lainnya sudah bertahun-tahun berkarya dengan bahan alam satu ini. Jadi nipah itu dia tumbuhnya tidak bisa direkayasa atau dibudidaya karena tumbuhnya berdasarkan pasang surut air laut. Kita tidak bisa merekayasa itu kan. Allah lah yang bisa kan. Nah jadi kayak bakau itu tidak bisa. Tapi ditencep-tencep ya pas daerah full apa yang diinginkan dia, misalnya pasang surut apa ini tumbuh dia. Tapi kalau itu tidak tumbuh bakau tuh. Nah jadi sama dengan nipah. Pertemuan antara air sungai dengan air laut, air payau, ya itu banyak sekali buaya-buaya. Nah di situ nipah tumbuh, udang, ikan-ikan, gitu kan. Buaya itu daerah dia banget, habitat. Nah karena ada buaya-buayanya itu, tidak semua daerah tuh bisa atau mampu mengambil. Nah kami segini banyak, ada perempatan, itu di mana ngambilnya? Kami ngambil di Kota Kapur. Oh iya. Nah, cuma orang Kota Kapur tuh yang berani beneran sampai saat ini tuh gitu. Kalau yang pinggir-pinggir rumah iyalah, tapi kalau sampai tontonan tuh cuma Kota Kapur yang bisa saat ini ya. Nah mereka tuh berperahu dulu 1 jam tuh. Dari tempat mereka tuh. Tempat mereka biasa ngambil udang, ngambil ikan gitu kan. Nah di situ kepiting satu lagi kan, potensi yang bawah itu. Nah mereka ngambilnya tuh berperahu 1 jam. Tebanglah si yang pucuk belum mengembang itu. Yang diambil dari pohon nipah, yap, lidinya. Dan selama bertahun-tahun, bahan mentah ini diekspor begitu saja ke luar negeri, ke India, Nepal, hingga Pakistan. Harganya hanya sekitar Rp5.000 per kilo. Di luar sana, lidi nipah diubah jadi dupa ataupun sapu lidi estetik, lalu dijual ke Eropa. Sedangkan kita hanya mengirim bahan mentahnya saja. Sampai pada akhirnya pemerintah menghentikan ekspor bahan baku mentah dan semua harus diolah dulu jadi kerajinan lokal baru kemudian dijual. Jadi tadinya bubble ini tuh ekspor raw materialnya ke India, Pakistan, Nepal. Raw materialnya. Jadi itu harga murah banget, beli dari petani itu cuma 5.000 sekilo. Nah, nggak berapa pucuk sekilo, Jadi akhirnya India, Nepal, Pakistan nih kok sudah berapa tahun pun mau gitu kan. Diselidiki lah mungkin waktu zaman Pak Erzaldi. Coba diselidiki buat apa sih mereka tuh? Nipah kita dibawa sebanyak gitu. Buat apa? Dia bilang ini buat dupa. Buat mereka sembahyang gitu kan. Bertahun-tahun gitu banyak amat, mau bakar apa gitu kan. Ternyata diikat-ikat dijual ke Eropa buat sapu lidi estetik gitu kan. Nah kita yang punya nipah, mereka nggak punya, mereka berani. Akhirnya stop. Raw material lidi nipah dari Bangka tidak boleh keluar. Dari Bangka Belitung harus dibuat kerajinan sama Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi saya. Buat kerajinan biar masyarakat juga pendapatan lebih ngangkat gitu. Akhirnya kami itu yang pengrajin lidi dicari sama Balai Latihan Koperasi, Dinas Koperasi UMKM Provinsi ya. Nah kami dilatih, jadi raw materialnya. Tadi kan kami nih nanam lidi kelapa. Nah tiba-tiba mau dong jadi peserta pelatihan, tapi bahan bakunya diganti lidi nipah. Nggak mau lah, tapi di mana Pak ambil lidi nipah, kami siapkan gitu lah. Jadi kami tuh dilatih itu bukan sekali 2 kali. Sampai 30-an lebih kali kan. Jadi memang benar-benar kami diorientasikan untuk ekspor sampai dengan koperasi. Nah itu akhir 2019 COVID ya.
Nah, di saat usaha batik tulis kami collab gitu, jadi kami dilatih di NIPA. Terus pada saat pelatihan juga penuh tanda tanya gitu kan, siapa yang ngambil ini gitu. Pertama tuh buat keranjang itu tuh, laundry basket, tempat baju kotor. Sembarangan tuh siapa yang mau beli kan? Kita ke pasar lah beli yang 25.000 dari plastik, aman lah tuh baju kotor. Oh. Tapi udahlah, nah udah pelatihan lo ikut ya, ikut. Akhirnya dilelang barang-barang kami tadi yang produksi kami kan. Ternyata aku kelas udah habis. Loh, kenapa habis? Nah, waktu zaman COVID kan semua pada ada rumah, kerja dari rumah, di rumah terus. Jadi pengen menghias rumah. Lagi naik-naiknya, iya, lagi naik-naiknya bohemian style, kan? Yang produk dari serat alam, ramah lingkungan, kayak gitu kan? Yang adem, yang estetik. Nah, jadi laku keras sayang itu kalau Allah katakan ya. Jadi sampailah sekarang. Produk dari Lidi Nipah mulai merambah ke luar negeri, Singapura, Dubai, India. Tapi masih ada satu bagian dari pohon nipah yang terlupakan, yaitu daunnya. Karena hanya lidinya yang dipanen, daunnya sering dibuang begitu saja. Nah, daunnya bener kata Alfa. Kemarin tuh daunnya sama yang ngambil, ini cuma ditebang kan pucuknya tuh kan, taruh di tanah, terus diambil lidinya tuh, titik-titik. Cuma diambil lidinya, daunnya dibiarin di situ. Nah, jadi kesini kita kan dapat buyer tuh. Buyer mau tahu dong, kamu merusak alam nggak ambil ini? Produkmu cantik-cantik, tapi kamu merusak alam, maaf kita nggak jadi pesan. Tuh, pesan mereka tuh kayak gitu. Jadi kamu turun ke sana kan, ternyata daunnya memang nggak dipakai. Nah, mulai dari itu, padahal kalau dikiloin atau berdasarkan volume tentu banyak daun kan daripada jadi itu cuma berapa persen dari kan tumbuhannya itu. Nah, akhirnya kami mulai kami harus jangan dibuang di situ daunnya. Dan ternyata daun itu bisa lebih mahal dari bulunya. Jadi kayak dibuat tas, kemudian buat hampers, kemasan produk makanan. Nah, banyak gitu kan. Dari lidi sampai daun, pohon nipah membawa cerita tentang alam, ketekunan, dan kreativitas masyarakat pesisir. Bukan cuma soal kerajinan, tapi soal bagaimana kita memaknai potensi yang dulu dianggap sepele. Dan ternyata masih ada potensi lain yang jauh lebih besar, yaitu dari sisi kesehatan. Daun nipah juga mulai dilirik dalam dunia kesehatan, salah satunya lewat riset kami yang mengolahnya menjadi pads transdermal berbasis nanopartikel ekstrak daun nipah sebagai upaya baru dalam pengobatan mastitis. Daunnya yang awalnya dibuang kini menjadi sumber senyawa aktif lewat proses ekstraksi, dikembangkan menjadi nanopartikel dan diformulasikan menjadi pads yang mudah digunakan langsung di kulit. Tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga ramah untuk masa depan dunia kesehatan. Ikuti terus perjalanan riset kami bersama Nipads, dari alam untuk ibu dengan cinta.